Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Darian Ahmad Raffi Martin dengan NIM F5512408. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pada hadirin sekalian ataupun teman-teman sekalian apa maksud dari kelestarian lingkungan. Ini adalah materi dari mata kuliah kajian lingkungan hidup. Nah, eh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kelestarian lingkungan? Ini adalah komitmen kita untuk menjaga, melindungi, dan memulihkan kekayaan alam, kondisi alam agar tetap terjaga dan optimal mendukung kehidupan. Konsep ini mengajak kita untuk bijak dalam memanfaatkan kekayaan alam, tidak hanya mementingkan kehidupan saat ini, tapi juga memastikan bahwa anak cucu kita yang akan datang itu bisa menikmati kekayaan alam yang sehat. Nah, coba deh dibayangkan kalau sungainya jernih, hutan yang rimbun, sama udara udara yang tanpa polusi, udara yang sehat lah. Nah, coba deh kita bayangkan, itu pasti akan sehat dan berpengaruh kepada anak-anak cucu kita yang mendatang. Nah, ancaman utama itu bagi kelestarian lingkungan itu adalah apa ya? Eh, Lingkungan kita saat ini menghadapi tiga ancaman besar, yaitu ancaman pertama adalah polusi. Ini yang paling-paling sangat berbahaya, apalagi untuk udara. Eh, Pencemaran terjadi di mana-mana. Udara yang kita hirup tercemar asap kendaraan dan juga pabrik dan lain-lain seperti asap pembakaran yang bakar sampah gitu. Dan pencemaran terjadi di mana-mana itu udara kita tercemar dan air yang kita minum juga biasanya terkontaminasi limbah dan tanah tempat kita menanam makanan itu dipenuhi bahan kimia yang berbahaya. Di kota-kota besar Indonesia itu termasuk Jakarta, kualitas udara seringkali berada pada level yang tidak sehat. Berikutnya adalah pengunduhan hutan yang masif. Tiap tahun itu eh, ribuan hektar hutan di Indonesia itu lenyap akibat alih fungsi eh, apa ya alih fungsi menjadi lahan pertanian, perkebunan ataupun pemukiman. Kita melawan perubahan iklim karena kemampuan menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Dan juga terakhir perubahan iklim. Nah, musim kemarau itu semakin panjang, hutan semakin naik, permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Nusantara. Selanjutnya, upaya apa apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Kabar baiknya, masih ada harapan melalui tindakan nyata yang bisa kita lakukan sehari-hari. Seperti lakukan hal-hal kecil. Bagaimana kalau kita selalu membawa tas belanja sendiri saat berbelanja? Atau mungkin rutin membawa tumbler untuk mengurangi sampah botol plastik. Tindakan sederhana ini akan sangat bermakna jika dilakukan secara konsisten. Dan juga menghemat energi juga mudah dilakukan. Matikan lampu saat tidak dipakai, cabut charger dari stop kontak setelah selesai, dan pilih peralatan dengan label hemat energi. Untuk jarak dekat, cobalah beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sepeda ataupun jalan kaki. Upaya mengurangi polusi udara. Dan juga di rumah, kalau semisal kita bisa memilah sampah dan mengompos sisa-sisa makanan ketika berbelanja juga memprioritaskan produk lokal yang tidak memerlukan transportasi jauh dengan upaya mendukung UMKM dan juga pertimbangkan produk organik yang lebih eh, apa ya yang lebih ramah lingkungan. Perubahan kecil ini dapat
perubahan kecil ini dapat membawa dampak yang besar untuk kedepannya. Nah, kalau ditanya-tanya upaya tingkat komunitas ataupun nasional. Nah, pada tingkat yang lebih luas itu komunitas komunitas bisa mengadakan kegiatan penghijauan bersama, membersihkan sungai, membersihkan got, ataupun kampanye kesadaran lingkungan. Banyak komunitas di Indonesia telah berhasil mentransformasi lingkungannya menjadi lebih hijau dan bersih melalui gerakan kolektif. Seperti di Kota Palu saat ini, saya di Kota Palu ada yang namanya Green Generation Sulawesi Tengah. Nah, itu bergerak di bidang sampah, misalnya memilah plastik atau dan lain-lain lah. Jadi masih masih banyak lah selain Green Generation atau masih banyak lagi. Dan di level nasional saat ini kita bisa membutuhkan kebijakan yang tegas dan implementasi yang konsisten, regulasi pengendalian emisi, pengembangan energi terbarukan seperti surya dan angin, serta konservasi habitat alami merupakan langkah-langkah strategis yang harus diambil pemerintah. Nah, pendidikan lingkungan juga perlu dimasukkan dalam sistem pembelajaran, seperti agar seperti kepedulian dan pengetahuan untuk menjaga bumi, agar generasi muda memiliki kepedulian terhadap lingkungan-lingkungan sekitar. Beberapa sekolah di Indonesia sudah memulai program sekolah adiwiyata, kalau nggak salah, yang mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan dalam pembelajaran. Selanjutnya, eh, pembangunan berkelanjutan. Nah, ini yang terakhir. Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi bahwa kelestarian lingkungan bukanlah penghambat kemajuan ekonomi. Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, kita bisa mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Indonesia itu memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi hijau, dari ekowisata yang memanfaatkan keindahan alam secara bertanggung jawab, pertanian organik yang menjaga kesuburan tanah, hingga pengembangan energi bersih yang melimpah di negara tropis. Ini sangat cocok untuk daerah-daerah Indonesia. Dan juga menjaga kelestarian lingkungan adalah tugas kita semua. Tidak ada usaha yang terlalu kecil, tidak ada kontribusi yang tidak berarti. Bersama-sama dengan komitmen dan tindakan nyata, kita bisa mewariskan bumi yang layak huni untuk generasi yang mendatang. Eh, Sehingga bumi juga bisa terhindar dari pencemaran lingkungan, perubahan iklim, polusi udara. Itu bisa kita cegah dari sekarang. Demikian dari saya sendiri. Selebihnya mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata. eh dan saya mengakhiri pertemuan presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.